Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denporo Media. Di video kali ini saya hanya ingin berkeluh kesah atau curhat tentang pahit manis kita berusaha atau berbisnis di dunia online, khususnya dunia digital. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru nyemplung di dunia digital atau tidak sengaja nonton video ini, buat mungkin teman saya, kenalan saya, tetangga, atau siapapun yang melihat video ini, silahkan ditonton sampai selesai biar teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara semua bisa setidaknya bisa sedikit memahami apa yang saya lakukan, atau nanti punya tetangga yang karakteristiknya atau kegiatannya mungkin sama seperti saya, itu tidak beranggapan aneh-aneh atau gimana-gimana gitu teman-teman. Oke, jadi saya mau sedikit bercerita tentang berkeluh kesah tentang berbisnis online ya, khususnya dunia digital. Jadi di sini saya akan berkeluh kesah tentang dunia digital secara umum, tapi bukan bisnis online yang jualan produk ya, karena kalau jualan produk kan kita bisa dengan mudah kita bisa menjelaskan ke orang lain. Nah, kalau digital itu ada kesulitan tersendiri, tergantung dari bidang apa yang digeluti gitu teman-teman. Apalagi teman-teman mungkin tinggal di daerah. Kenapa? Karena kalau teman-teman tinggal di kota, mungkin ngekos, ngontrak, itu kan ya nggak ada yang ngurusin gitu. Berbeda kalau teman-teman tinggal di lingkungan desa atau daerah gitu ya. Jadi di dunia misalnya saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya geluti. Misalnya saya awal-awalnya itu kan mulainya dari blogger ya, menulis artikel gitu ya, mendapatkan penghasilan dari iklan baik itu AdSense, kemudian pengiklan dari pihak lain, atau mungkin endorse atau content placement dari brand-brand lain gitu. Nah, itu bagaimana menjelaskan ke orang-orang itu bahwa saya punya penghasilan dari situ gitu. Apalagi menjelaskan bahwa ini adalah passive income, kita nggak ngapa-ngapain bisa dapat duit. Apa coba bayangan yang bisa jadi di dunia online itu teman-teman, di digital itu teman-teman bisa melakukan apapun semaumu lah, terserah, baik itu yang positif atau negatif, mau menghasilkan duit atau menghabiskan duit, itu semua bisa itu teman-teman. Nah, kalau saya itu yang awalnya itu kan cuma nulis artikel, kemudian dipublish di blog, kemudian mendapatkan penghasilan dari iklan. Nah, itu secara umum. Kemudian saya juga sedikit-sedikit merambah ke konten kreator di YouTube, itu juga menghasilkan. Kalau kita memang bisa membuat video yang menarik, dicari banyak orang, kontennya bermanfaat, itu nanti insya Allah akan bisa menghasilkan gitu, dengan syarat sudah monet. Atau biarpun tidak monet, teman-teman bisa memanfaatkan YouTube untuk promosi seperti ini. Coba teman-teman kalau nggak percaya, silahkan tonton di channel ini video-video yang sebelumnya ya, itu semuanya jualan semua. Itu saya jualan jualan jasa ya, bukan produk ya, tapi jualan jasa, yaitu jasa penarikan saldo atau convert saldo. Nah, apalagi itu convert saldo kok di convert. Jadi ya intinya teman-teman mau beli saldo GoPay, cuma punya saldo OVO, bagaimana caranya ya lewat jasa convert ini. Saya cuma memfasilitasi gitu. Mau beli saldo apa, kemudian bayarnya pakai apa gitu. Saya cuma memfasilitasi saja. Dan apakah ada keuntungan? Ya receh. Saya cuma mengumpulkan receh 2.000, 3.000 gitu teman-teman. Jadi ya nggak gede-gede amat gitulah. Yang penting teman-teman konsisten bagaimana cara memanfaatkan peluang gitu aja. Tapi nggak sedikit orang yang menganggap bisnis ini misalnya judi lah, kemudian pokoknya semacam itulah.
itu banyak, bahkan ya teman saya sendiri itu kapan waktu itu dia bertanya kan, ibaratnya saya di rumah ngapain aja, dikiranya saya bandar judi. Itu kan anak muda kok pemikirannya seperti itu gitu loh, padahal kan online nggak sekedar itu kalau mau cari duit gitu teman-teman. Kalau mau seperti itu ya saya bisa, tapi ngapain, wong yang putih-putih aja enak, ngapain cari yang hitam-hitam gitu loh. Nah seperti itu kalau saya. Beda lagi ceritanya jika ada orang yang menggeluti di dunia digital, misalnya animator gitu, dia buat animasi dijual, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Tempatnya juga ada teman-teman ya, tempatnya digital, suatu web gitu. Misalnya teman-teman menggeluti desain grafis, jualan gambar. Nah itu bisa dijual di dalam negeri atau di luar negeri. Intinya kalau sudah masuk ke dunia online, itu semua bisa dijangkau di seluruh dunia teman-teman. Tinggal kita cari tempatnya di mana, jualnya ke siapa, asal tahu saja mau dijual kemana gitu. Dan apa yang kita tawarkan itu mempunyai value bahasa kerennya, atau nilai tambah, nilai bernilai gitu loh, gitu teman-teman. Jadi setiap bidang itu punya kesulitan tersendiri untuk menjelaskan ke orang lain gitu teman-teman. Nah yang berniat mau nyemplung itu teman-teman tinggal ini saja, teman-teman itu kemampuannya di bidang apa, dicari tahu apakah di dunia online itu bisa dijual atau enggak, bisa dipasarkan atau enggak. Caranya tinggal cari aja jasa-jasa atau penawaran yang di bidang tersebut gitu. Nah nanti kita tinggal bagaimana cara kita memasarkan agar laku gitu. Tapi yang orang-orang nggak tahu itu selama proses awal ini sampai kita di suatu posisi titik di mana orang-orang menganggap wah kamu berhasil atau kamu sukses, enak banget kerjaan kamu cuma gitu-gitu aja. Nah itu butuh yang namanya waktu, proses, usaha, dan konsisten gitu, tekun lah istilahnya. Dan itu orang-orang itu nggak melihat sampai di situ. Yang dilihat adalah pada titik di mana orang tersebut sudah dianggap kok enak banget kerjaanmu cuma duduk-duduk aja ya, kamu nggak lihat kok bro prosesnya gimana gitu. Tapi di titik itu pun sebenarnya masih terus berkembang. Itu hanya ibaratnya hanya tempat singgah sebentar. Karena di dunia digital itu terus berputar, terus ada perkembangan. Jadi misalnya saya di titik ini, saya bisa melakukan ini ya karena memang situasi dan kondisinya memang yang paling tepat atau paling jos menurut saya melakukan hal ini. Nanti kedepannya mungkin 1 tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang ya mungkin jasa ini akan berbeda seiring dengan jasa saya akan berbeda seiring dengan apa yang sedang dibutuhkan orang-orang dan yang lagi tren apa gitu ya. Jadi terus berkembang. Nah jadi kalau orang-orang yang ingin terjun di dunia digital itu harus update dengan apa yang dikerjakan gitu. Jadi nggak pasif gitu teman-teman. Dan jangan ini, menurut saya ini opini pribadi, jangan toleh-toleh dulu sebelum kamu mencapai titik yang kamu anggap bisa stabil gitu ya. Barulah kita bisa merambah ke yang lain. Kecuali memang dana modalnya itu sudah banyak. Jadi kamu bisa membayar orang untuk melakukan sesuatu apa yang kamu pikirkan gitu. Kalau kita masih single fighter, kita berjuang sendiri, masih merangkak sendirian ya, kita fokus pada suatu hal tersebut yang paling kita tonjolkan gitu biar bisa maksimal. Barulah kita merambah ke hal-hal yang lain gitu agar bisa maksimal. Karena banyak itu ya orang-orang itu putus di tengah jalan ya karena ini terlalu melihat kanan kiri, melihat penghasilan orang lain melakukan ini kok mantap sekali gitu. Nah padahal dia kalau sudah fokus melakukan hal itu, dia juga bisa mencapai titik itu asalkan dia mau konsisten gitu aja, tinggal waktunya saja. Karena setiap orang itu momentumnya beda-beda.
Di dunia itu kan momentum setiap orang itu berbeda teman-teman. Jadi kamu melakukan apa ya, misalnya kamu mau buka jasa, teman-teman mau buka jasa seperti saya, silahkan itu kan. Tapi kan yang namanya rezeki itu kan sudah yang ada yang ngatur, porsinya kan beda-beda. Teman-teman melakukan apa yang saya lakukan, itu apakah outputnya sama? Padahal inputnya sama loh. Kita melakukan apa yang sama, tapi kan hasilnya berbeda-beda gitu. Jadi jangan mudah iri sama orang lain. Kamu fokus saja apa yang kamu lakukan gitu, tekun istilahnya gitu. Nah, balik lagi ke keluh kesah dunia online ya. Kalau misalnya bergelut di jualan online itu kan produknya ada, kita lebih gampang untuk menjelaskan ke orang lain. Yang susah itu yang digital teman-teman, karena anggapan orang itu, ini opini ya, keluh kesah saya, mungkin masih nggak positif gitu, belum positif. Apalagi kita nggak ada bentuk fisik yang bisa kita tunjukkan, ini loh yang saya lakukan, ini loh yang saya kerjakan gitu. Apalagi pemahaman setiap orang-orang itu kan beda-beda. Ini bukan membeda-bedakan lagi loh ya, takutnya nanti saya membeda-bedakan orang gitu, enggak. Maksudnya itu pemahaman orang itu kan beda-beda. Contohnya gini, di bawah ini kan saya kan di atap rumah ya, di bawah ini kan ada counter. Orang itu membedakan simpati sama Telkomsel aja nggak tahu loh, ada yang nggak tahu loh gimana. Itu kan sesimpel itu. Orang mau beli paketan kartu perdana Telkomsel, biasanya kan simpati tulisannya, lah waktu itu cuma ada kartu as, tapi ya sama kan Telkomsel, itu nggak mau loh dia maunya simpati. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa kartu as itu juga Telkomsel itu ya simpati dan kartu as menggunakan sinyal yang sama, itu towernya, itu nggak mau loh, dikiranya beda, nanti dikiranya nggak ada sinyal atau gimana loh. Itu kan, itu contoh sederhana gitu loh. Intinya pemahaman setiap orang beda-beda, apalagi yang dunia online, di mana dunia online itu tidak ada gurunya. Kita paham di dunia online ya berdasarkan dimana kita sering menjelajahi internet itu sendiri teman-teman. Jadi saking luasnya internet itu ibarat gunung es. Jika teman-teman lihat gunung es, itu yang terlihat itu adalah pucuknya saja. Gunung es itu yang terlihat adalah pucuknya, itu adalah internet yang kita gunakan sekarang ini. Lebih jauh lagi, di bawah sana, di bawah airnya, di bawah gunung es itu masih ada banyak bongkahan besar yang kita nggak tahu. Pucuknya itu seluas itu, internet itu pucuknya gunung es seluas itu, kita nggak bisa menjangkau semua, apalagi yang lebih deep, lebih dalam. Nah itu teman-teman. Jadi literasi orang itu kan beda-beda, jadi pemahaman juga beda-beda, tergantung bagaimana kita menyampaikan. Kadang mungkin orang-orang di dunia digital itu menjelaskan secuilnya saja gitu, bukan berarti kok menutup-nutupi informasi ya, mau dijelaskan semua, gak paham, kita capek menjelaskan gitu. Jadi contohnya saya kan ini kan seperti saya bilang, membuat artikel sama membuat konten sama jasa convert. Nah kalau orang bertanya, kamu ngapain kerjaannya gitu ya, saya jawab jualan saldo, jualan pulsa, tapi di online gitu. Nah misalnya kalau tanya lagi di mana, kok bisa orang-orang bisa menghubungi saya, ya bisa dipromosikan lewat YouTube, lewat artikel gitu loh. Nah caranya bagaimana? Nah itu beda lagi, itu perlu penjelasan teknis yang rumit. Gak semudah itu, gak semudah kita iklan di spanduk, itu beda, ada caranya. Nah caranya itu perlu kita pahami lebih dalam gitu teman-teman. Intinya kita mau melakukan apa ya, kita harus memberikan perhatian lebih ke hal tersebut agar kita paham gitu ya. Sudah 15 menit saya gambleh, mungkin nggak tahu arahnya kemana. Saya ingin berkeluh kesah saja teman-teman, karena saya tinggal di desa,
apalagi profesinya seperti ini, nganggur pula. Nah, lulus kuliah pula, aduh, sarjana kok nganggur gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting so nyukupi kebutuhan ya guys, itu aja. Jika teman-teman punya pengalaman yang sama atau ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Saya sangat welcome, sangat terbuka buat orang-orang yang mau bertanya. Kalau cuma bisa berspekulasi, terima ngangen-ngangen, nggak mau tanya, ya wis, silahkan. Yang penting saya melakukan nggak merugikan orang lain, nggak nipu, nggak judi, nggak apa namanya, pesugihan sih, pesugihan lewat mesin gitu ya, nggak nginguin tok dan lain sebagainya. Kalau penasaran ya silahkan bertanya gitu. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.